Baik, kita lanjutkan pembahasan kita adik-adik ya. Nah, misalkan masih melihat pada peristiwa fotolistrik berikut. Nah, misalkan saya tambahkan dua buah sistem baru pada gambar ini. Misalkan di sini saya tambahkan sebuah plat logam, kemudian plat logam ini saya hubungkan ke sebuah baterai. Jadi plat logam ini saya hubungkan ke sebuah baterai seperti ini. Kemudian ujung baterainya saya hubungkan ke plat yang ada di bawah. Yang tadi kita tembak dengan foton. Baterai ini adalah baterai yang nilainya bisa kita rubah-rubah. Jadi saya lukiskan seperti ini. Bisa kalian lihat ya, bahwa baterai itu kita sepakati sisi yang lebih panjang adalah kutub positif, sementara sisi yang lebih pendek adalah kutub negatif. Nah, dengan konsep ini, akibatnya nanti muatan-muatan negatif dari baterai akan berkumpul di plat logam yang ada di atas. Nah, jadi plat di atas ini nanti akan bermuatan negatif. Nah, seperti kita ketahui, elektron bermuatan negatif. Pada saat elektron ini mau melompat ke atas, di atas ada sebuah keping logam yang juga bermuatan negatif. Negatif dan negatif terjadi peristiwa tolak-menolak. Alhasil, gerakan elektron terhambat oleh tolakan dari plat di atas. Dan apabila kemudian kita memperbesar nilai tegangan di sini, nilai tegangan ini saya perbesar, nanti tolakan akan semakin kuat. Sehingga akan ada suatu nilai V tertentu yang mengakibatkan elektron gagal melompat. Nah, tegangan yang mengakibatkan elektron berhenti melompat itu kita sebut sebagai potensial henti. Nah, ini pembahasan kita berikutnya adik-adik ya, tentang potensial henti. Potensial henti adalah potensial yang mengakibatkan terhentinya lompatan elektron. Potensial henti ini harus menghasilkan sebuah energi yang cukup besar yang mampu melawan energi kinetik. Ya, karena elektron melompat dengan energi kinetik EK, maka energi yang dihasilkan oleh potensial henti harus mampu melawan EK tersebut. Nah, maka kita dapatkan bahwa energi listrik harus sama dengan energi kinetik fotoelektron. Ya, energi listrik adalah E dikalikan dengan V, dan energi kinetik kita sudah pelajari tadi. Ya, E kita kurangi dengan W0. Sehingga kita akan dapatkan bahwa potensial hentinya haruslah sebesar E dikurangi dengan W0, kita bagi dengan E kecil, atau muatan dari elektron. Inilah potensial yang harus kita berikan agar elektron gagal dalam melompat. Ya, jadi E di sini adalah muatan elektron, nilainya adalah 1,6 kali 10 berpangkat min 19 Coulomb dan berjenis negatif. Oke, bisa dipahami adik-adik ya? Nah, kita coba lihat contoh berikut tentang potensial henti. Nah, ini soal adik-adik ya, tentang potensial henti. Diketahui frekuensi ambang sebuah logam adalah 5,4 dikali 10 berpangkat 14 Hz ya. Apabila konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule detik dan muatan elektron adalah min 1,6 dikali 10 berpangkat min 19 Coulomb, besar potensial penghenti dalam satuan volt bagi logam yang disinari dengan cahaya berfrekuensi 6 dikali 10 berpangkat 14 Hz. Ya, kita mau cari berapakah potensial hentinya. F0-nya, frekuensi ambang logam adalah 5,4 dikali dengan 10 berpangkat 14 Hz. Ya. Sementara, si logam ini disinari dengan cahaya berfrekuensi 6 dikali 10 berpangkat 14 Hz. Yang ditanya, berapakah potensial hentinya? Ini yang mau kita cari. Potensial henti itu sama dengan energi foton kita kurangi dengan fungsi kerja, kita bagi dengan muatan elektron. H dikali dengan F, H dikali dengan F0. Tinggal kita bagi dengan E. H-nya saya keluarkan, kita langsung dapatkan bahwa potensial henti akan sama dengan H dalam kurung F dikurangi dengan F0, kita bagi dengan muatan elektron. Ya, kalau saya masukkan angkanya, di sini adalah 6,6 dikali 10 berpangkat minus 34, saya kalikan dengan, kalau ini saya kurangi dengan ini, ya 6 10 pangkat 14 kita kurangi dengan 5,4 dikali 10 pangkat 14, saya dapatkan 0,6 dikali dengan 10 berpangkat 14. Ya. Tinggal kita bagi dengan muatan elektron. 1,6 dikali dengan 10 berpangkat min 19. Ya, kita tidak perlu memasukkan nilai negatifnya di sini adik-adik. Saya anggaplah di sini 6,4.
jadi bisa saya coret di sini, saya dapatkan hasilnya adalah 4. Tentunya lebih dari 4, ya. Kalau lebih dari 4, saya kalikan dengan 0,6, maka 4 dikali 0,6 itu 2,4. Karena ini lebih dari 4, lebih dari 2,4. Ya, tinggal kita proses 10 berpangkatnya. Ini kalau saya jumlahkan ke sini, jadinya pangkat min 20, ya. Min 20 di atas, min 19 di bawah, kita peroleh min 1, ya. Sehingga kita carilah yang sedikit lebih besar dari 0,24 volt. Nah, maka kita pilih jawabannya adalah C, yaitu 0,25 volt. Oke, ini dia adik-adik ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Berikutnya adik-adik, kita akan mencoba membahas konsep yang sedikit agak keterbalikan dari peristiwa fotolistrik. Ya, nah jadi percobaan ini pernah dilakukan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Otto Ronsen. Jadi dia siapkan sebuah tabung. Nah, misalkan saya buatlah sederhananya hanya seperti ini saja. Ini tabung yang dia buat pada saat itu. Kemudian di dalam tabung ini dia berikan pelat-pelat di sini. Nah, jadi misalkan seperti ini. Kemudian pelat-pelat ini dia hubungkan ke beda potensial yang nilainya cukup besar. Ini dia. Oke, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah kutub positif dan di sini adalah kutub negatif, ya. Sehingga nanti muatan-muatan negatif akan berkumpul di sini dan muatan-muatan positif akan terkumpul di sini. Apabila tegangan di sini cukup besar, maka di sini akan sangat negatif dan di sini akan sangat positif. Seperti kita ketahui, positif negatif akan terjadi peristiwa tarik-menarik. Alhasil, nanti akan ada elektron yang lepas dari keping yang bermuatan negatif ini dan meluncur menuju keping yang bermuatan positif. Kemudian, pada saat nanti elektron sudah menghantam keping yang ada di depannya, nanti akan terjadi peristiwa eksitasi elektron di dalam keping yang positif dan peristiwa tersebut mengakibatkan lepasnya energi. Jadi nanti keping yang dihantam oleh elektron ini akan melepas energi. Dia memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik dalam spektrum yang kemudian dikenal dengan nama sinar X. Nah, ini dia adik-adik, ya. Jadi kalau di sini ada sebuah keping logam dihantam oleh elektron menghasilkan pancaran gelombang elektromagnet. Sementara di efek fotolistrik ada keping logam dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik menghasilkan lompatan elektron, ya. Jadi sebetulnya peristiwa terbentuknya sinar X ini kurang lebih keterbalikan dari peristiwa fotolistrik. Inilah percobaan yang dilakukan oleh Otto Ronsen yang kemudian lebih sering kita kenal dengan nama sinar Ronsen. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalkan sinar X ini adalah sebuah gelombang elektromagnetik, tentunya sinar X ini akan memiliki panjang gelombang. Bagaimana cara kita menghitung panjang gelombang sinar X, ya? Jadi bagaimana cara kita menghitung lambda dari sinar X? Oke. Seperti saya katakan tadi, di sini konsepnya adalah keterbalikan dari peristiwa fotolistrik, ya, bahwa kita akan memiliki sebuah elektron yang bergerak akibat konsep kelistrikan, maka ada yang namanya energi listrik di sini. Ada energi listrik, ya, dan energi listrik ini kemudian menghasilkan lompatan foton. Maka dia berubah menjadi energi foton. Ya, berubah menjadi energi foton. Nah, energi listrik yang melompat adalah elektron, berarti kembali saya gunakan E dikali dengan V, ya. Dan energi foton kita bisa gunakan persamaan H dikali dengan C dibagi dengan lambda. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa lambda sama dengan apa? H dikali dengan C kita bagi dengan E dikali dengan V. Ini dia persamaannya adik-adik, ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari persamaan ini, sebagian besar dari variabel yang berada di sini adalah nilainya sudah dipastikan, ya. H kita sudah tahu 6,6 kali 10 pangkat minus 34. C 3 kali 10 pangkat 8 dan E adalah 1,6 10 pangkat minus 19. Jadi daripada kita melakukan perhitungan berulang-ulang secara terus-menerus, maka kita bisa langsung saja masukkan nilai H, C, dan E dan kita hitung langsung sehingga kita bisa gunakan panjang gelombang cukup 12,375 saya kali dengan 10 berpangkat minus 7 kita bagi dengan berapa potensial yang diberikan kepada tabung sinar X ini. Dan sudah menghasilkan jawaban bersatuan meter. Nah, ini dia adik-adik ya.
Jadi untuk mempercepat perhitungan, daripada kita menghitung setiap saat, masukkan nilai H-nya, C-nya, dan E-nya, kalian bisa langsung menggunakan persamaan yang kedua. 12,375 kali 10 watt minus 7 dibagi dengan voltase dari tabung sinar X-nya. Nah, supaya lebih memahami, kita coba lihat contoh soal berikut. Nah, adik-adik, berikut adalah contoh yang akan kita bahas tentang pembentukan sinar X. Ya, kita baca soalnya sama-sama. Elektron-elektron dari sebuah filamen dipercepat dengan beda potensial V sehingga menumbuk batang tembaga Cu. Ya, spektrum kontinu dari sinar X yang dihasilkan mempunyai frekuensi maksimum 1,2 kali 10 pangkat 19 Hz. Yang ditanya, berapakah beda potensial antara batang Cu dengan filamen yang digunakan? Ya. Jadi kalau saya coba ilustrasikan peristiwanya, ya saya gambarkan tadi tabung yang sudah kita pelajari di pembahasannya. Ya, misalkan saya punya di sini tabung sinar X. Di sini saya gunakan Cu, tembaga, dan di sini adalah filamen yang satu lagi. Kemudian ini saya hubungkan ke sebuah beda potensial, misalkan seperti ini. Nah, oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa muatan-muatan positif akan berkumpul di Cu, ya, sementara muatan-muatan negatif akan berkumpul di filamen yang satu lagi. Nah, apabila potensial di sini cukup besar, akan terjadi lompatan elektron dari si filamen menuju Cu. Begitu elektron menghantam Cu, terpancarlah sinar X di sini. Soal mengatakan sinar X yang terpancar ini memiliki frekuensi sebesar 1,2 kali dengan 10 berpangkat 19 Hz. Yang ditanya di soal adalah berapakah potensial yang digunakan di sini. Nah, ini dia maksud soalnya, adik-adik, ya. Tadi kita sudah punya persamaan ya, bahwa panjang gelombang itu sama dengan apa? 12,375 kali dengan 10 berpangkat minus 7 cukup dibagi dengan voltasenya dalam satuan meter. Kan gitu. Nah, berarti kesimpulan, apabila saya mau cari V-nya, ini tinggal kita tukar posisi, tentunya saya harus cari dulu lambdanya. Kita bisa gunakan persamaan C sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Ya, sehingga saya dapatkan bahwa lambdanya di sini sama dengan saya ganti C dibagi dengan frekuensi, itu sama dengan apa? 12,375 dikali dengan 10 berpangkat minus 7, saya bagi dengan V-nya. Oke, kita kali silang, saya dapatkan bahwa voltase yang harus diberikan adalah sebesar F dikalikan dengan 12,375 kali dengan 10 berpangkat minus 7, kita bagi dengan C. Frekuensi yang kita pakai adalah sebesar 1,2 dikali 10 berpangkat 19, kita kalikan dengan 12,375, saya kali dengan 10 berpangkat minus 7, kita bagi dengan C. C adalah 3 dikali 10 berpangkat 8. Apabila kemudian ini saya coret, sama-sama saya bagi dengan 3, kita dapatkan di sini adalah 0,4. Ya. 0,4 saya kalikan dengan 12,375, kita dapatkan hasil 4,95 dikali dengan 10 berpangkat. Kita coba lihat. 19 dikurangi 7 itu adalah 12 ya, 12 di atas, kemudian habis itu di bawah ada 8. Berarti 12 dikurangi 8, 10 berpangkat 4, atau kita peroleh sekitar 49,5 dikali 10 berpangkat 3 volt, atau boleh kita sebut kalau saya bulatkan di sini menjadi 50 kilovolt. Nah, ini dia adik-adik ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah C, 50 kilovolt. Baik adik-adik, semoga bisa dipahami mulai dari pembahasan kita di awal tadi tentang dualisme cahaya sampai fotolistrik dan kemudian berakhir di pembentukan sinar X ya. Nah, nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.